Ya, halo teman-teman semua. Eh, Apa kabar sebelumnya? Semoga teman-teman yang hadir di Jubelio webinar kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat seperti itu ya, tanpa eh, adanya kendala apapun seperti itu. Baik, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Idam Trianto Ardi eh, dari Divisi Customer Retention. Kali ini, Jubileo webinar kali ini kita akan membahas seputar fitur untuk mengamankan stok barang. Nah, eh, apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan ketika kita ingin mengamankan stok barang? Jadi, nanti akan dibahas lebih detailnya oleh tim terkait kami, oleh Mbak Rizka, seperti itu dari divisi tim onboarding. Eh, Untuk kali ini, jadi kita itu akan merefreshment kembali tentang sistem stok yang ada di Jiberio. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa fitur yang akan nanti dibahas oleh Mbak Rizka terkait yang pertama, salah satunya ada stok toko prioritas, lalu stok menipis, kemudian juga untuk pemantauannya kira-kira kita akan bagaimana sih cara mengecek perkiraan stok habis seperti itu, dan juga terkait reserve stock atau stok cadangan yang ada di Jebelio. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk materi hari ini, seperti itu. Nah, eh, kebetulan masih ada beberapa teman-teman yang belum join seperti itu ya. Ini kita tunggu kira-kira sampai 14.15 kemungkinan ya, baru nanti kita akan mulai untuk webinarnya. Mohon ditunggu teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya, baik. Jubileo webinar kali ini kita mulai saja ya. Eh, Baik, seperti yang saya tadi sampaikan sebelumnya, kita akan membahas terkait beberapa fitur yang ada di Jibelio untuk mengamankan stok barang seperti itu. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, untuk stok barang ini memang sangat krusial seperti itu, apalagi untuk para pebisnis yang memang mempunyai beberapa produk yang ada yang fast moving seperti itu ya. Nah ini sangat-sangat krusial. Eh, Bagaimana kita ingin mengamankan stok barangnya itu ada cara-caranya di Jiberio seperti itu. Nah, eh, baik.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan atau menginformasikan terkait ketentuan dari webinar ya. Mohon diperhatikan dengan baik teman-teman ya, seperti itu. Yang pertama, peserta harus sudah bergabung dalam Zoom webinar minimal 15 menit pukul 13.45 sebelum seminar dimulai. Yang kedua, webinar akan dimulai tepat pukul 14.00. Seluruh peserta akan di-admit terlebih dahulu oleh host sebelum masuk ke dalam Zoom webinar. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan untuk mempermudah verifikasi saat tanya jawab dan absensi. Apabila namanya tidak sesuai, harap rejoin link yang diberikan. Yang keempat, peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya seminar agar penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik. Lalu yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat secara tertulis dengan terlebih dahulu menuliskan nama, asal perusahaan, dan pertanyaan secara singkat dan jelas, atau secara langsung melalui kolom Q&A live streaming. Yang keenam, pertanyaan yang diajukan hanya seputar topik yang dibahas hari ini, yaitu yang mana adalah terkait fitur pengamanan stok barang. Yang ketujuh, yang terakhir, peserta dilarang menggunakan kata kasar dan kalimat yang menyinggung SARA. Baik, selanjutnya kita langsung saja ingin mereview sedikit pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada terkait isu overselling. Nah, ini ada banyak penyebab bagaimana overselling ini dapat terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti itu. Yang pertama, seperti yang kita lihat di sini ada pengamanan stok. Nah, kenapa kita sangat perlu untuk mengamankan stok seperti itu ya? Nah, nanti di sini akan dibahas lebih rinci oleh Mbak Rizka dari tim onboarding, kenapa kita sangat perlu untuk mengamankan stok. Seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang terjadi ketika stok tidak diamankan seperti itu? Ada beberapa penyebab ya dari ketika stok tidak diamankan ini, penyebabnya ada seperti terjadi overselling seperti itu ya. Overselling ini bisa digambarkan ketika seperti itu karena ada produk yang fast moving seperti itu atau produk yang pergerakannya sangat cepat seperti itu. Jadi ketika di launching itu pergerakan transaksinya sangat cepat. Itu kemungkinan bisa menyebabkan adanya overselling ketika stok tidak diamankan seperti itu. Kemudian juga yang tadi seperti saya sudah mention, produk baru rilis ini antusiasmenya sangat tinggi seperti itu bisa jadi. Nah, kemudian juga yang ketiga dikarenakan tidak ada stok cadangan. Nah, berikut ada fitur pengamanan persediaan yang tersedia di Jubelio. Yang pertama adalah toko prioritas seperti itu. Nanti akan dibahas lebih detail apakah itu apa itu toko prioritas oleh Mbak Rizka. Lalu yang kedua adalah perkiraan habis barang. Ini sebagai pemantauan saja sebagai informasi kepada teman-teman. Terus yang ketiga ada juga stok cadangan atau reserve stock di Jubelio. Kemudian juga ada stok menipis. Nah, ini tadi yang pertama untuk pembahasannya terkait toko prioritas seperti itu ya. Jadi ada beberapa poin nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Rizka terkait toko prioritas. Lalu yang kedua ada stok cadangan atau reserve stock seperti itu. Yang ketiga ada stok menipis. Ini nanti akan dibahas lebih detail juga oleh Mbak Rizka untuk fitur stok menipis tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir ada perkiraan barang habis seperti itu untuk pemantauannya.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan langsung serahkan ke tim onboarding, yaitu Mbak Rizka. Semoga penjelasan dari Mbak Rizka ini bisa diperhatikan dengan baik ya oleh teman-teman seperti itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Rizka itu menjadi manfaat seperti itu ya. Baik. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Idam karena sudah memperkenalkan Jubelio di awal dan materi-materi kita yang akan disampaikan hari ini. Dan mungkin tanpa membuang waktu, di sini saya akan mulai dengan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi sesuai dengan yang Mas Idam katakan, hari ini kita akan membahas terkait dengan fitur-fitur pengamanan stok, gitu. Kenapa sih kita butuh untuk ada fitur pengamanan stok? Karena walaupun kita udah memakai Jubelio, bukan berarti overselling yang ada di marketplace itu hilang, itu tidak. Tapi kita memakai Jubelio itu bisa mengurangi efek dari overselling atau bisa mengurangi overselling itu sendiri. Nah, untuk fitur-fiturnya itu yang pertama, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Idam, kita akan membahas terkait stok prioritas. Jadi kalau di sini udah ada yang mengetahui apa itu stok toko prioritas, jadi stok toko prioritas itu fungsinya adalah untuk menayangkan salah satu produk kita hanya di satu toko aja gitu. Jadi fungsi toko prioritas itu ya cuma untuk menayangkan produk-produk di satu toko ketika dia sudah di bawah batas minimalnya. Kenapa harus dilakukan? Ya biar nanti tidak ada stok yang rebutan antar marketplace. Nah, untuk settingnya sendiri, si toko prioritas ini, mungkin pertama kita bisa buka dulu di menu pengaturan, ada di sebelah kiri bawah Jubelio. Di pengaturan ini, kita langsung masuk aja ke bagian persediaan, dan di sini ada toko prioritas. Gitu. Sebelum kita mengaktifkan toko prioritas, tampilan utamanya adalah seperti ini. Jadi masih nonaktif toko prioritasnya, stoknya juga masih kosong, store-nya juga masih kosong. Jadi kita harus memilih. Nah, untuk pengaktifannya sendiri, kita tinggal aktifkan saja toggle-nya, dan di sini kita sudah dikasih informasi. Kita mau buat minimum stoknya berapa untuk semua SKU. Gitu. Jadi kalau kita setting toko prioritas di sini itu berfungsi untuk semua SKU yang ada di Jubelio. Misal saya mau aktifin nih toko prioritasnya untuk semua SKU itu kalau stoknya sudah di bawah 10. Nah, berarti ya saya tinggal isi aja di kolom kalau stok sudah di bawah sebanyak 10 pieces. Berarti nanti kalau semua SKU stoknya sudah di bawah 10, yaitu start dari 9, ya dia hanya akan tayang di satu marketplace yang bisa kita pilih di sini. Nah, misal di sini saya pilihnya Bukalapak Let's Slate. Berarti kalau semua SKU itu stoknya sudah di bawah 10, ya dia cuma tayang di Bukalapak toko Let's Slate aja. Sedangkan di Bukalapak lain dan di marketplace lain stoknya itu akan jadi kosong. Gitu. Ini salah satu cara kita untuk meminimalisir adanya overselling. Gitu. Nah, selain kita setting di pengaturan, kita juga masih bisa ubah-ubah minimum stoknya per SKU dengan cara kita buka aja nih di menu barang, katalog, variasi. Tapi sebelum kita setting ke variasi, kita harus aktifkan dulu toko prioritasnya di pengaturan. Gitu. Untuk di variasi sendiri, kita settingnya ada di barisan batas stok toko prioritas. Jadi kita tinggal cari aja SKU yang mau disetting apa. Misalnya saya mau memperlakukan berbeda untuk SKU Tosca. Di sini saya langsung cari aja Tosca strip MM, kode SKU-nya. Setelah itu untuk toko stok prioritasnya ini saya mau buat minimum stoknya adalah 20 gitu. Jadi semua SKU dia ngikutin yang di pengaturan 10 minimalnya, tapi untuk SKU yang Tosca MM saya buatnya minimum stoknya di bawah 20. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya untuk toko prioritas bisa disetting melalui menu variasi
atau bisa disetting untuk semua SKU di menu pengaturan, tapi tetap menu pengaturannya diaktifkan terlebih dahulu. Dan sebenarnya kita masih ada satu cara lagi untuk setting toko prioritas, yaitu ada di in review atau master, tergantung dari lokasi barangnya itu sendiri. Misal barangnya adanya di menu master, ya udah berarti kita masuk ke master atau ke in review, nanti kita cari lagi SKU-nya. Nah, oke. Di master tidak ada, kita coba cari di in review. Kalau sudah ketemu SKU-nya, kita tinggal klik gambarnya. Kalau sudah, scroll ke bawah, dan di sini ada settingan untuk batas stok toko prioritas. Dengan catatan pengaturannya sudah diaktifkan terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk catatan juga, untuk si toko prioritas ini kita nggak bisa memperlakukan multi brand. Gitu sih. Oke, kita bahas lagi terkait toko prioritas di sini. Untuk divariasi mungkin banyak seller juga ya yang stoknya itu sekitar ada 1.000 atau sekitar ada 2.000, pokoknya sangat banyak dan kita kan nggak mungkin nih untuk set variasi batas stok toko prioritasnya satu-satu. Nah, kalau misalnya kita mau set variasi untuk batas stok toko prioritas, misal 50 stok ada di angka 20, lalu 50 SKU lagi ada di angka 30. Kalau misalnya ingin membuat variasi yang banyak seperti itu, maka nanti kita bisa langsung aja request ke customer service Jubelio. Gitu. Oke, untuk stok toko prioritas penjelasannya sudah selesai, jadi kita masuk ke fitur penanganan stok yang kedua, yaitu ada stok cadangan. Jadi untuk stok cadangan itu apa sih sebenarnya? Nah, stok cadangan ini biasanya difungsikan untuk kalau misalnya kita mau ada restock produk ke salah satu marketplace atau ke beberapa marketplace. Selain itu juga kalau misalnya kita mau ada rilis produk baru nih, rilis produk baru dengan kuantiti tertentu. Nah, biar nggak overselling ya udah kita buatkan cadangan di Jubelio gitu. Atau yang ketiga juga si stok cadangan ini di Jubelio bisa digunakan untuk produk-produk yang fast moving atau yang best seller gitu ya. Jadi kalau yang best seller buat kita jaga si stoknya ini ya lebih baik kita cadangkan aja sekaligus untuk alokasi produk antar marketplace biar nggak berebutan kalau memang stoknya itu atau SKU-nya sangat fast moving. Nah, untuk cadangan stok sendiri, kalau misalnya kita bahas dia adanya di menu akunting. Di sini kita buka menu akunting dulu, lalu di sini ada persediaan dan ada cadangan. Gitu. Nah, kalau mau di-create, kita bisa nanti klik tambah baru aja. Dan untuk cadangan sendiri, dia ada 2 konsep ya. Jadi konsep yang pertama itu ada untuk yang campaign kita buat sendiri. Jadi campaign yang kita buat sendiri itu seperti harga coret untuk produk baru rilis, atau produk baru restock gitu, atau produk-produk fast moving, itu namanya campaign yang cadangan yang kita buat untuk campaign. Atau yang kedua juga kita bisa buat cadangan untuk campaign atau flash sale dari marketplace. Jadi kan suka ada tuh kalau dari marketplace menawarkan kita mau ikut flash sale atau enggak nih. Nah, kalau misalnya kita ikut flash sale dalam marketplace-nya ya kita bisa buat cadangan di Jubelio gitu. Nah, mungkin di sini saya jelasinnya satu persatu. Kita bahas terkait campaign dulu, cadangan atau campaign terlebih dahulu. Nah, untuk cadangan campaign pertama di sini pasti kita isi lokasinya dulu ya. Jadi stoknya itu yang mau kita pisahkan dari gudang yang mana nih. Biasanya kalau misalnya kita pakai satu gudang untuk satu marketplace, untuk semua marketplace, ya kita tinggal pilih aja gudang pusat biar dia langsung mempengaruhi marketplace-nya. Setelah udah pilih gudang, di sini kita tinggal pilih tanggalnya. Jadi kita bisa pilih tanggal mau dari kapan sampai kapan kita mencadangkan stoknya atau holding stock. Atau kalau kita nggak mau pilih tanggalnya, kita bisa aja dengan aktivasi toggle-nya aja. Jadi pilihannya 2 untuk aktivasi cadangan. Yang pertama,
tanggalnya nggak usah kita isi, tapi toggle aktifnya menyala, atau yang kedua, toggle aktifnya itu nonaktif seperti ini, tapi tanggalnya kita pilih. Itu sama aja, gitu. Kalau udah disetting buat cadangan untuk campaign, di sini kita bisa langsung pilih produknya, misal Tosca MM. Nah, di sini kita bisa lihat nih, oh untuk si Tosca MM stoknya ada 200 gitu. Ternyata dari 200 ini kita baru ada rilis produk di Shopee. Jadi untuk rilis produknya sengaja nih di Shopee kita pisahin dari 200 stoknya, ya udah yang buat di Shopee sebanyak 50 gitu. Jadi khusus di Shopee 50, sedangkan di marketplace lain ya sisanya 150. Maka di sini untuk kuantiti pencadangannya kita bisa isi aja sebanyak yang mau kita pisahkan itu, yaitu 50 pieces. Nah, setelah pilih kuantitinya, kita juga harus pilih channelnya untuk campaign. Karena di sini udah tertera jelas, jadikan campaign untuk channel. Jadi kalau kita fungsinya untuk campaign atau harga coret yang kita buat sendiri, ya kita tinggal pilih aja marketplace-nya. Tujuannya kemana nih yang si 50 stok? Oh ternyata tujuannya di Shopee, karena kita baru rilis produknya ke Shopee. Gitu. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, nanti ketika kita simpan datanya, efeknya apa? Efeknya itu untuk semua marketplace selain Shopee, ya stoknya akan berkurang. Dari yang tadinya 200 pieces menjadi 150 gitu. Sedangkan untuk Shopee-nya sendiri, Jubelio akan memberhentikan update stok sementara sampai cadangannya kita hapus gitu. Kenapa diberhentikan? Biar nanti kita bisa pisahkan sendiri untuk si Shopee-nya. Nah, gimana pisahinnya? Sekali lagi, di sini 50 kuantitinya kita tulis, setelah itu Shopee-nya kita pilih. Nah, nanti setelah kita simpan, kita tinggal masuk lagi ke Seller Center dan edit stoknya secara manual di Seller Center sebanyak 50 pieces. Gitu. Jadi nanti terpisah tuh stoknya, yang di semua marketplace ada 150, yang di Shopee-nya ya ada 50 pieces aja. Gitu. Jadi udah kita pisahkan. Nah, selain itu juga seperti yang tadi saya bilang dan Pak dan Mas Idam juga bilang, untuk campaign ini bisa kita jadikan atau si cadangan ini bisa kita jadikan untuk alokasi stok. Misal ada produk fast moving gitu ya. Produknya ini sangat cepat laku. Di Shopee lakunya banyak, di Lazada juga lakunya banyak gitu. Nah, daripada dia rebutan stok antar marketplace, lebih baik kita buatkan aja alokasi stoknya menggunakan menu cadangan. Jadi buatnya gimana? Buatnya sama. Misal kalau kita mau pisahin di Shopee ada 50, terus di Lazada ada 50, sedangkan di Bukalapak ada 70. Ya kita tinggal buatkan aja satu persatu. Gitu, seperti ini. Di Shopee kita cadangkan 50 pieces, kalau udah simpan data, setelah itu kita buat lagi ke Lazada 50 pieces, simpan data, dan baru kita edit ke Seller Center masing-masing sebanyak stok yang kita cadangkan gitu. Nah, untuk pencadangan stok yang kedua yaitu flash sale dari marketplace. Jadi untuk flash sale dari marketplace itu caranya kurang lebih sama tapi lebih simple. Di sini kita bisa langsung pilih lokasi gudangnya, gudang pusat. Terus seperti yang tadi saya bilang, kita bisa pilih tanggalnya aja atau tinggal toggle aktifnya aja kayak gini. Sama aja dua-duanya. Setelah itu kita bisa pilih barangnya lagi. Misal si Tosca MM lagi, stoknya tadi masih 200. Terus ternyata kita ada pengajuan ikut flash sale di Shopee atau di marketplace lain, dan ternyata di marketplace itu stok kita ada yang di locking karena kita nanti mau ikut flash sale gitu. Misal yang di locking itu ada 30 pieces. Nah, berarti kalau di marketplace sudah di lock, maka di Jubelio juga harus di lock. Kenapa? Biar di marketplace lainnya stoknya tidak terpotong atau stoknya itu sudah dipisahkan gitu. Jadi di sini kita pilih nih SKU-nya Sitos KMM, kuantiti yang sudah di locking dari marketplace 30, kita tulis juga di sini. Setelah itu untuk kolom jadikan campaign untuk channel, ini dikosongkan saja. Karena fungsi kolom ini hanyalah untuk campaign yang dibuat pribadi, bukan untuk flash sale marketplace. Gitu. Setelah itu nanti langsung kita simpan data.
Nah, efeknya gimana? Efeknya mungkin kita bisa lihatnya di menu barang persediaan. Nah, untuk di barang persediaan kita fokusnya di gudang pusat aja biar nggak bingung. Jadi di sini ada stok awalnya 200 pieces. Lalu di sini juga terlihat ada berapa banyak sih stok yang kita cadangkan untuk flash sale yang mendatang. Gitu. Oh, ternyata untuk flash sale tuh kita mencadangkan 30 pieces sesuai dengan yang ada di marketplace atau sesuai dengan yang di locking marketplace. Sehingga untuk semua marketplace itu stoknya akan berubah menjadi 170. Jadi kita udah ngelok dulu nih si 30 buat flash sale minggu depan biar si 30-nya nggak kehabisan duluan. Nah, gimana kalau misalnya si cadangan ini atau flash sale-nya udah berakhir gitu ya. Jadi flash sale yang kita buat si 30 pieces ini ternyata udah berakhir. Ya berarti si cadangan yang kita buat di Jubelio juga harus dihapus gitu. Biar nanti stoknya itu balik. Misal dari yang flash sale itu 30 pieces, ternyata yang laku 20 pieces. Nah, biar si 10 pieces ini masuk lagi ke stok utama, ya kita tinggal delete aja pencadangan yang udah kita buat. Atau kita bisa menunggu sampai waktu pencadangannya berakhir gitu. Untuk delete-nya sendiri kita balik lagi masuk ke akunting, persediaan, cadangan, dan di sini kita bisa mulai cari aja datanya. Di sini sudah terlihat mana yang masih aktif, mana yang non aktif gitu. Dan kita langsung delete aja. Kalau memang misalnya si flash sale tersebut sudah selesai atau harga coret toko yang kita buat sudah selesai gitu. Dan kalau kita cek lagi ke bagian persediaan, di sini stoknya udah langsung balik lagi. Jadi udah nggak ada stok yang kita lock di Jubelio. Gitu. Nah, untuk fitur pengamanan stok yang ketiga, itu ada fitur perkiraan habis. Jadi fungsinya fitur perkiraan habis itu apa sih? Fitur itu fungsinya ya pertama biar kita itu tahu kapan sih produk itu habis di tanggal berapa dan berapa hari lagi. Sehingga kita udah bisa ambil ancang-ancang untuk purchase order ke supplier dan lainnya. Dan untuk fitur perkiraan habis ini Jubelio juga sudah mengeluarkan tanggal rekomendasi beli kembali. Jadi seenggaknya tuh kita ada pegangan nih buat bikin PO ke supplier, kapan kita harus beli lagi tanpa harus menghitung secara manual. Oke, dan untuk si fitur perkiraan habis ini kita bisa lihatnya di menu barang, persediaan, dan kita masuk ke tab perkiraan habis. Nah, di sini mungkin kita ambil contohnya yang paling pertama. Di sini ada bantal kartun. Di sini Jubelio akan menampilkan nih, oh ternyata si bantal kartun itu rata-rata terjual dalam seharinya hanya 0,1. Jadi nggak ada satu barang pun yang mungkin terjual dalam satu hari gitu. Dan stoknya yang masih available atau yang bisa dibeli di Jubelio kurang lebih ada 6 pieces. Sehingga menurut Jubelio nih, si barang bantal kartun ini kira-kira bakal habis atau akan habis dalam 60 hari lagi atau dalam 2 bulan. Dan Jubelio juga udah ngeluarin, seperti yang tadi saya bilang, dia udah ngeluarin tanggal nih. Nah, berarti seller ini harus beli si bantal kartun kira-kira di tanggal 2 Juli loh, sebelum barangnya jadi overselling atau bahkan jadi minus gitu. Nah, sama satu lagi, jadi ada yang mempengaruhi dari rekomendasi beli kembali, yaitu kolom lama pembelian. Jadi kalau misalnya ada yang tahu kolom lama pembelian itu apa, mungkin kita bisa ceknya di menu barang, katalog, variasi. Di sini akan ada kolom lama pembelian, dan kolom lama pembelian itu yang kita isi adalah lamanya hari dari kita bikin purchase order ke supplier sampai barangnya itu benar-benar ada di gudang gitu. Jadi kalau kita isi lama pembelian di sini misal 10 hari simpan gitu ya. Berarti nanti untuk tanggal rekomendasi beli kembalinya itu dia akan memperhitungkan spare waktu untuk kita buat PO ke supplier gitu. Yang tadinya misal tanggal 2 Juli, nah dia akan berkurang sebanyak 10 hari biar kita punya spare waktu nih. Kira-kira kapan sih harus
bikin PO lalu PO-nya 10 hari biar nanti overselling-nya berkurang gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak isi kolom lama pembelian itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi si rekomendasi beli kembali ini ya dia hanya menghitungkan kapan kita harus beli aja tanpa ada spare waktu untuk PO. Jadi hanya just in time-nya aja gitu. Nah, lanjut di sini yang ketiga ada stok menipis. Jadi batas stok menipis itu kurang lebih sama dengan batas stok toko prioritas, hanya bedanya kalau stok toko prioritas efeknya dia ada ke marketplace, jadi hanya untuk penayangan ke satu toko aja. Sedangkan kalau batas stok menipis ini adalah untuk reminder diri kita sendiri atau seller-seller yang menggunakan Jubelio. Kapan sih batas stok menipisnya atau misalnya mana saja SKU yang sedang di bawah batas stok gitu. Dan untuk settingnya sendiri kita bisa bukanya di menu variasi. Jadi selalu divariasi. Di sini, dia ada batas stok menipis, kita bisa isi satu persatu. Tapi kalau misalnya kita punya SKU yang sangat banyak dan ingin buat variasi terkait batas stok menipisnya, ya sekali lagi nanti bisa di-request ke customer service Jubelio. Gitu. Misal di sini untuk celana baggy, saya menulis untuk batas stok menipisnya 3. Terus nanti saya simpan data. Nah, berarti cara baca di Jubelio itu gini, untuk SKU BG ini, kalau stoknya sudah di bawah 3, yaitu 2 dan 1, ya dia akan masuk ke reminder di menu dashboard tentang batas stok menipis. Nah, kita juga bisa akses nih, batas stok menipis kita taunya produknya apa aja sih. Nah, kita bisa lihatnya di menu dashboard. Gitu. Tinggal dibuka dashboardnya, scroll ke bawah, terus di sini ada halaman khusus untuk stok menipis. Jadi kita tahu, oh ternyata ini ada yang lagi menipis, kurang lebih ada 11 SKU. Nah, berarti untuk 11 SKU ini yang sedang menipis, kita harus lakukan purchase order kembali ke supplier sebelum nanti jadi habis. Gitu. Nanti dia akan informasikan nih ke kita, oh ternyata si produk Tosca TS ini batas stoknya kita isi 10. Nah, dia sudah ada di angka 6, makanya dia masuk ke bagian stok menipis. Dan ini adalah daftar yang harus kita purchase order kembali ke supplier. Gitu. Untuk stok menipis, selain kita setting di variasi, kita juga bisa setting di menu barang, katalog, in review, atau master. Tergantung dari letak barangnya ada di mana. Kita bisa sesuaikan aja. Nah, kalau misalnya kita coba buka di in review atau di master, tampilannya sama. Kita tinggal klik aja foto gambarnya, gambar produknya. Setelah itu scroll ke bawah, dan di sini ada settingan terkait batas stok menipis. Gitu. Tinggal kita edit aja kalau memang mau satu persatu. Kalau mau sekaligus banyak atau tanpa buka produknya satu persatu, ya kita bisa lewat menu variasi. Gitu. Atau sekali lagi, kalau mau ada bermacam-macam batas stok menipisnya untuk SKU yang sangat banyak, yaitu bisa langsung di-request ke customer service Jubelio. Nah, untuk fitur yang terakhir, mungkin sudah dijelaskan, yaitu terkait tadi stok menipis. Jadi kita sudah membahas nih untuk fitur pengamanan stok yang pertama tadi sudah ada toko prioritas, lalu sudah ada cadangan, dan juga sudah ada stok menipis, dan yang terakhir perkiraan habis gitu. Dari situ fitur-fiturnya kalau misalnya udah dijalankan, itu mungkin akan mengurangi kemungkinan dari overselling. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengamankan stoknya di Jubelio, kita bisa menggunakan 4 fitur tersebut. Fitur toko prioritas untuk menayangkan satu produk saja kalau sudah di bawah minimal stok, atau fitur stok menipis, jadi kita bisa tahu mana aja yang lakunya sangat cepat dan mana yang butuh penanganan lebih lanjut. Dan yang ketiga ada perkiraan habis, biar kita tahu tanggal kapan harus belinya. Dan yang terakhir ada cadangan, untuk alokasi stok bisa, untuk produk rilis bisa, dan lainnya juga bisa. Gitu.
Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Rizka untuk penjelasannya terkait materi yang disampaikan hari ini mengenai fitur untuk mengamankan stok barang seperti itu ya. Nah, eh, kita akan masuk sih ke sesi tanya jawab seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua terkait materi yang dibawakan oleh Mbak Rizka pada hari ini. Seperti itu. Saya coba pilih satu terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama dari Surya. Nilai rata-rata terjual hari ini dihitung dari berapa periode? Mbak Rizka silakan dijawab. Oke. Nah, untuk lama perkiraan habisnya yang tadi itu, dia jangka waktu periodenya adalah 30 hari. Jadi perhitungannya adalah dalam 1 bulan gitu ya, atau dalam 30 hari. Nah, tapi dalam 30 harinya itu ya dalam 30 hari berjalan gitu. Jadi Jubileo itu bisa tahu dalam 1 bulan berjalan itu ya rata-rata penjualannya dalam 1 hari berapa gitu. Ya, baik. Pak Surya, kira-kira seperti itu ya untuk jawabannya. Kalau misalnya memang jawabannya belum jelas seperti itu menurut Pak Surya, bisa ditanyakan kembali melalui chat ya. Lalu yang kedua, ada dari Fahreza, dari perusahaan BNC Fashion Indo. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengetahui stok yang tercancel dari marketplace sudah naik atau kembali lagi di stok Jubileo-nya? Oke, untuk Pak Fareza terima kasih. Jadi untuk stok yang tercancel dari marketplace itu di Jubelio sudah langsung balik ya Pak, jadi sudah auto balik gitu. Ketika stoknya tercancel, otomatis faktur di Jubelio juga sebenarnya udah ke delete, makanya kenapa stoknya bisa balik. Kecuali kalau misalnya kita nggak tersambung dengan marketplace-nya atau si SKU-nya itu nggak ada di Jubelio, nah itu baru datanya nggak akan kerekap gitu Mas Idam. Oke, baik. Seperti itu ya, Mas Fahreza, terkait pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, dari Mus Sofiana from Glow Labs. Pertanyaannya adalah, jika baru bergabung dengan Jubelio dan belum sempat mencadangkan barang dari tiap marketplace, namun barang sudah terlanjur mengikuti flash sale dan laku banyak, sehingga barang tersebut sisa sedikit, sebaiknya bagaimana ya? Seperti itu. Oke. Nah, untuk Ibu Musofiana, jadi kalau udah terlanjur ada flash sale di marketplace, itu gimana? Jadi emang kalau ada flash sale di marketplace kan pertama stoknya itu pasti yang akan ngehold dari marketplace dulu nih. Jadi marketplace dulu
yang akan holding stock atau reserve stock. Nah, selanjutnya kita harus tetap buatkan reserve stocknya di Jubelio, entah itu berapapun sisanya. Selama flash sale-nya masih jalan, ya kita buatkan aja si stok cadangannya itu di Jubelio. Biar nanti si marketplace lainnya itu tidak mengambil stok yang khusus kita holding ke marketplace tersebut. Gitu. Jadi kalau udah terlanjur seperti itu ya nggak apa-apa, kita buatkan aja cadangannya sesuai dengan sisanya selama flash sale-nya masih berjalan. Baik, kira-kira seperti itu ya Ibu Mustofiana untuk pertanyaannya dan jawaban dari Mariska. Yang untuk selanjutnya eh, ada pertanyaan dari Mas Bagas HDS. Pertanyaannya adalah, halo Kak, mau bertanya perihal toko prioritas. Ketika kita mengaktifkan banyak gudang per marketplace, misal gudang A sama dengan MPA dan MPB, gudang B sama dengan MPC, seperti itu ya. Nah, ketika toko prioritas diaktifkan minimal stok untuk MPC, apakah stok di gudang A ketika stok minimnya 2 akan terjual di MPA dan MPB? Oh ya, for your information, untuk teman-teman semua, MP itu adalah marketplace ya, seperti itu. Baik, silakan dijawab untuk Mbak Rizka. Oke, untuk Pak Bagas, jadi seperti yang tadi dibilang, misal ada beberapa SKU yang hanya aktif di sebut saja 2 dari 4 MP yang 2 dari 4 marketplace yang kita punya gitu ya. Sedangkan kita aktifkan toko prioritas untuk marketplace yang terakhir nih, dan marketplace terakhir itu tidak semua SKU ada di situ. Lalu bagaimana? Nah, berarti ketika stok toko prioritasnya diaktifkan, untuk SKU-SKU yang tidak ada di marketplace yang dijadikan sebagai prioritas, ya dia tidak akan hilang dari marketplace lainnya. Jadi stoknya itu akan tetap ada di marketplace A dan di marketplace B, karena dia nggak punya akses ke marketplace yang C-nya. Gitu. Jadi sekali lagi untuk SKU-SKU yang tidak ada akses ke marketplace prioritas, ya dia akan stay aja stoknya di marketplace masing-masing, yaitu marketplace A dan marketplace B. Gitu. Baik, kira-kira seperti itu ya Pak Bagas untuk pertanyaannya tadi, sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka. Kemudian untuk berikutnya, ada pertanyaan dari Ibu Siti dari Jakwel ya. Pertanyaannya adalah, mau tanya untuk stok cadangan tadi, ketika masa aktivasinya sudah habis, berarti stok akan balik ke gudang pusat secara otomatis dan kuantiti sesuai dengan sisa yang terjual, begitu bukan ya? Seperti itu. Oke, untuk Ibu Siti dari Jakwel, jadi untuk reserve stoknya atau pencadangan stoknya yang dilakukan di Jubelio, kalau misal nih kita activate cadangannya sekitar ada 20 pieces gitu ya, 20 pieces sampai tanggal 10 Juni. Nah, ternyata hari ini udah lewat dari 10 Juni, sekarang kita andaikan aja sudah 11 Juni. Gitu. Berarti kan reserve stoknya sudah nonaktif nih. Nah, kalau reserve stoknya itu udah nonaktif, dia akan auto lagi balik ke stok pusatnya sebanyak stok yang dicadangkan, yaitu tadi 20 piecesnya itu. Gitu. Jadi dia akan tetap balik sesuai berapa nih yang kita cadangkan atau yang kita pisahkan barusan. Nah, si stok ini akan balik ya itu tadi menunggu dari tanggalnya selesai atau menunggu kita hapus cadangannya. Baik,
Terima kasih untuk jawabannya Mbak Rizka terkait pertanyaan dari Mbak Siti dari Jakel seperti itu. Untuk kemudian kami coba pilih pertanyaan dari Satrio Tejo Baskoro. Nah, pertanyaannya adalah, untuk stok Digibelio seringkali tidak sinkron ke beberapa marketplace secara otomatis. Dari CS dan tim teknis hanya diberi solusi untuk sinkron secara manual dan per halaman. Apakah ada solusi lain untuk masalah ini? Seperti itu. Bagus sekali untuk pertanyaannya. Akan dijawab oleh Mbak Rizka ya. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Satrio ini menarik. Jadi untuk stok di Jubelio yang seringkali tidak sinkron ke marketplace secara otomatis, sebenarnya ada banyak penyebab ya Pak, dan penyebab ini kita harus bisa pastikan dulu dia termasuk yang mana. Nah, penyebab-penyebab di Jubelio itu dia ada beberapa. Misalnya, kalau kita edit stok, tapi SKU tersebut lagi ada flash sale atau lagi ada campaign di marketplace, nah itu nggak akan bisa, karena dari marketplace sendiri, mereka punya ketentuan nih, kalau ada SKU yang lagi di locking, lagi ada flash sale atau campaign, ya dia nggak akan bisa kita apa-apain gitu ya. Mau edit stok dari Jubelio itu nggak bisa, mau edit harga dari Jubelio pun nggak bisa gitu. Dan Jubelio sendiri sebenarnya untuk sinkronisasi stok itu dilakukan setiap ada transaksi, misalnya ada penjualan yang masuk atau kita lagi ada pencadangan stok, reserve stok, seperti itu. Nah, untuk alasan lainnya kenapa bisa nggak sinkron, kita juga bisa ngecek nih, apakah sealingnya ini sudah terintegrasi dengan baik ke marketplace. Bisa jadi beberapa SKU yang tidak sinkron itu berasal dari gagal download. Jadi produknya itu baru kita download, lalu ternyata dia belum terintegrasi dengan baik atau malah integrasinya terputus yang ditandai dengan ada informasi di atas itu terkait kita harus otorisasi ulang. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita nggak bisa sinkron stoknya ke marketplace. Untuk alasan lainnya, seringkali dari marketplace-nya itu traffic-nya sangat padat, jadi sangat banyak yang mengakses marketplace tersebut, sehingga ketika kita mau update stok secara massal, secara banyak, itu akan membuat data dari Jubelio itu bisa kelempar atau mental gitu, karena dari marketplace-nya sendiri sangat sibuk nih, gitu. Dan yang terakhir juga bisa jadi kenapa sinkron stoknya itu gagal gitu ya, mungkin ini juga bisa menjadikan overselling. Ada beberapa admin juga yang kadang mereka itu update stoknya hanya di marketplace, nggak di Jubelio, sehingga ya stoknya ini nggak akan sinkron antara yang di Jubelio dengan yang di marketplace. Nah, mungkin saran dari kami untuk sinkronisasi manual atau untuk case seperti ini, kita lebih baik bisa membuatkan alokasi stok. Gitu. Alokasi stoknya bisa melalui cadangan, atau kita juga harus cek di menu gagal synchronize biar kita lebih pasti nih si sinkron stoknya ini gagal karena apa, entah itu karena trafficnya yang tadi padat atau bisa juga karena si ada flash sale-nya itu gitu. Jadi mungkin Bapak Satrio bisa cek lagi ke menu persediaan, buka di bagian gagal sinkron, lalu kita tinggal lihat aja di alasannya. Kalau misalnya kita nggak mengetahui atau kita nggak paham gitu ya sama tulisannya atau sama kodenya, itu bisa di screenshot nanti ditanyakan ke customer service Jubelio gitu. Karena biasanya ya ada alasan seperti yang tadi saya sebutkan, entah itu karena kita update stoknya hanya di marketplace sehingga stoknya berbeda, atau si marketplace-nya lagi padat sekali traffic-nya, bisa juga lagi ada flash sale dan campaign seperti itu, atau bahkan stok yang ada di marketplace itu ternyata inaktif, lagi diarsipkan, makanya kita nggak bisa sinkron stok. Baik, seperti itu ya. Kira-kira Pak Satrio untuk jawaban dari pertanyaannya tadi. Saya sedikit ingin menambahkan ya jawaban dari Mbak Rizka. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Rizka. Kenapa dari kami itu sangat menyarankan
sync stok secara manual melalui menu persediaan seperti itu ya. Karena ini agar proses sinkronisasi dari Jubelio ke marketplace seperti itu berjalan smooth seperti itu. Makanya kami menyarankan memang dari tim kami itu proses sync stok ke online itu paling tidak dilakukan 1 hari sekali seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk Jubelio melakukan sinkronisasi ke marketplace itu dikarenakan adanya trigger seperti itu ya. Apa saja triggernya? Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, triggernya itu ada transaksi pesanan baru, terus ada adjustment stock seperti itu, lalu kemudian pembelian PO atau pembelian seperti itu ya, dan juga proses retur. Yang kedua itu sync stock ke online seperti itu kira-kira. Baik, ini kita coba untuk pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Bagas lagi. Pertanyaannya adalah, Kak, apakah ke depan untuk pencadangan stok bisa import atau dilakukan secara bulk? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Bagas. Silakan dijawab oleh Mbak Rizka. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Bagas ini juga baru ya. Jadi untuk pencadangan stok itu sebenarnya saat ini di Jubelio belum bisa dilakukan secara massal dengan import gitu. Jadi walaupun lewat customer service pun untuk pencadangan itu masih belum bisa lewat import. Jadi ya mungkin saat ini kita menampung dulu saran-saran dari Pak Bagas biar ke depannya kita bisa buat untuk import stok cadangannya. Nah, berarti untuk solusi cadangannya kita harus buatnya secara manual, Pak, melalui cara-cara yang sudah disampaikan. Kita harus buatnya manual. Sekali lagi belum bisa dilakukan import. Gitu. Baik, kira-kira seperti itu ya jawabannya Pak Bagas ya dari Mbak Rizka. Lalu baik, untuk pertanyaan dari teman-teman semua, kami rasa sudah cukup. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti bisa ditanyakan ke tim kami melalui chat online ya. Nanti akan dijawab oleh tim customer support kami, seperti itu. Nah, untuk melengkapi pertanyaan atau pembahasan terkait fitur pengamanan stok tersebut, saya akan coba tanyakan nih, ringkasan lah kira-kira pertanyaan terakhir untuk Mbak Rizka ya. Mbak Rizka, kira-kira efek yang ditimbulkan kalau misalnya dari para teman-teman ini ada flash sale seperti itu ya di marketplace, tapi tidak dicadangkan di Jubelio. Nah, itu efeknya apa? Seperti itu mungkin bisa dijelasin dengan contoh kuantitasnya seperti itu. Silakan dijawab oleh Mbak Rizka. Oke, jadi efeknya apa nih kalau ada flash sale tapi kita nggak cadangin di Jubelio? Efeknya itu yang pertama itu bisa menjadi overselling setelah flash sale-nya atau bahkan overselling sebelumnya. Kenapa bisa dibilang overselling sebelumnya? Ya misal nih kita katakan stoknya ada 200 dan kita akan ngikutin flash sale sekitar seminggu lagi dan locking stoknya itu ada di angka 50 gitu. Kalau misalnya locking stoknya itu nggak kita buat cadangan di Jubelio, takutnya si 200 stok ini sudah habis nih di minggu ini, padahal flash sale-nya belum mulai. Nah, kalau misalnya nggak bikin cadangan, sedangkan stoknya juga sudah habis, kita pasti akan bingung tuh ketika flash sale-nya mulai, ini stok barangnya gimana? Gitu. Makanya ini bisa dikatakan kalau nggak dicadangkan pada saat flash sale, ini bisa jadi overselling di awal sebelum ada flash sale-nya. Dan overselling juga di akhir. Kenapa? Karena bisa jadi yang dari marketplace ada flash sale-nya itu 50 langsung terjual semua, sedangkan dari marketplace lain juga rebutan karena kita nggak pisahkan nih stok berapa yang dicadangkan dan stok berapa yang keluar selain dari si campaign-nya itu atau flash sale gitu. Jadi efek utamanya tuh ya akan ada overselling-nya itu sih meningkat. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Mbak Rizka.
mungkin pembahasan terkait webinar kali ini kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Jika memang ada yang ditanyakan seputar terkait pembahasan webinar kali ini, yaitu mengenai pengamanan stok, itu bisa ditanyakan setelah ini melalui chat online seperti itu ya. Dan semoga webinar kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, agar dalam kedepannya untuk penggunaan Jibelio ini bisa menjadi langkah yang smooth seperti itu ya, supaya tidak ada kendala atau minim kendala seperti itu untuk penggunaannya. Lalu jika memang ada isu atau pertanyaan seperti itu terkait Jibelio, terkait penggunaan Jibelio, bisa dilaporkan ke chat online melalui customer support. Lalu kalau misalnya memang ada sesuatu yang atau ada case yang sulit seperti itu ya dijelaskan melalui chat, teman-teman semua di sini bisa memberikan nomor telepon untuk dihubungi nanti oleh tim kita seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kami akan mengirimkan link terkait record dari meeting ini, dari webinar ini, itu paling lambat besok seperti itu melalui email yang sudah didaftarkan seperti itu ya. Jadi mohon dicek kembali teman-teman jika ingin melihat ringkasan atau record dari pembahasan kita pada siang ini seperti itu. Nah, sekian sih dari saya, teman-teman semua dari tim Jubelio, dari saya terutama Idam Trianto Ardi dari tim Customer Retention dan juga Mbak Rizka dari tim Onboarding, seperti itu ya untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan webinarnya bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas penggunaan Jubelio-nya ya. Begitu. Kalau begitu, terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya dalam webinar kali ini. Saya ucapkan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan baik seperti itu ya. Selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.